Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ada berita menarik hari ini ya, soal dipecatnya Ketua KPU Hasyim Asyari ya. Dipecat yang seharusnya dilakukan jauh-jauh hari. Ketika pertama kali ada kasus dengan wanita emas, itu jauh lebih layak untuk diberhentikan. Karena dua hal, soal asusila dan soal konflik of interest. Karena yang berhubungan itu adalah ketua umum partai politik yang mendaftar ke KPU. Ya, the mission has been completed. Jadi misinya sudah selesai, Hasyim Asyari tidak dibutuhkan lagi, maka kemudian perintah kekuasaannya pecat, berhentikan. Dan barangkali sebentar lagi akan diangkat sebagai staf khusus, sebagai komisaris di BUMN atau jabatan-jabatan lainnya yang akan segera disediakan oleh negara. Dengan alasan macam-macam nantinya. DKPP Ketua KPU Hasyim sewa apartemen 48 juta demi merayu PPLN. Pertama, uang dia pribadi atau uang siapa itu? Ya, kebangetan ya. Kemudian Cindra alami gangguan kesehatan usai berhubungan badan dan minta Hasyim cek ke dokter. Kemudian Hasyim bersyukur usai dipecat karena asusila. Terima kasih DKPP. DKPP .2 Ketua KPU terbukti berhubungan badan dengan petugas PPLN. Ya itulah ya berita-berita yang terkait dengan Hasyim Asyari ya. Apa yang saya ingin katakan ya. Mungkin lebih baik kita baca komentar dulu ya dari Sobat Era sekalian, tapi saya ingin membacakan satu saja berita ya terkait dengan hal ini. Misalnya yang menarik adalah ya, nih DKPP Ketua KPU Hasyim sewa apartemen 48 juta. Coba ini ada nggak uang negara yang dia pakai ya. Jakarta, CNN Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengungkap tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari menyewa apartemen Oakwood Suite Kuningan untuk seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag, The Hague. Hal itu diungkap dalam sidang dugaan kekerasan seksual oleh Hasyim. DKPP menyebut Hasyim mengeluarkan sejumlah uang untuk memfasilitasi anggota PPLN Den Haag demi merayu. Teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar 48.716.900. Sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya. Video bukti PT1, PT2 dan PT3 dikutip dari salinan putusan DKPP. DKPP juga menyatakan Hasyim terbukti memfasilitasi perempuan itu tiket pesawat pulang pergi Jakarta Singapura senilai 8,7 juta. Lalu tiket pesawat Jakarta Belanda 3 kali dengan total 100 juta. Luar biasa. Dicek uangnya dari mana ya. Hasyim juga terbukti membelikan perempuan itu layar monitor Asus ZenScreen MB16AH portable USB monitor 15,6 inch full HD senilai 5,4 juta. Terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, kata DKPP. Hasyim pun dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus asusila. DKPP mencopot Hasyim dari jabatan Ketua KPU, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua KPU periode 2022-2027 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Kata Ketua DKPP Hedi Lugito membacakan putusan di kantor DKPP Jakarta. Ini masalahnya bagaimana, apakah dipecat dengan ini apa enggak ya? Dipecat sebagai anggota atau ketua KPU saja, ini enggak jelas ya. Tapi kalau
mudah-mudahan ini pastinya diberhentikan sebagai tidak hanya ketua tapi juga anggota ya. Coba lagi kita lihat lagi ya. Yang menarik lagi. Cindra alami gangguan kesehatan usai berhubungan badan dan minta Hasyim cek ke dokter. Hasyim bersyukur dipecat karena asusila. Terima kasih DKPP. Ke DKPP, Ketua KPU terbukti berhubungan badan dengan petugas PPLN. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti berhubungan badan dengan Cat, anggota PPLN Den Haag. DKPP mengatakan peristiwa itu terjadi pada 3 Oktober 2023 di Belanda. Baru-baru saja awalnya KPU menggelar acara bimbingan teknis PPLN di Den Haag, Belanda pada tanggal 2-7 Oktober 2023. Hasyim disebut hadir pada 3 Oktober dan menginap di sebuah hotel di Amsterdam. Kemudian pada tanggal itu Cat selaku pengadu mengaku dihubungi oleh Hasyim pada malam hari. Dia diminta mendatangi kamar hotel Hasyim. Cat disebut datang menemui Hasyim di kamarnya. Keduanya berbincang di ruang tamu kamar hotel tersebut. Dalam bincang tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk berhubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu tetap memaksa pengadu untuk hubungan badan. Kata anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo. Hasyim telah membantah dugaan pemaksaan hubungan badan namun DKPP menyatakan hal itu benar terjadi berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A dan seterusnya, kata Ratna. DKPP tidak menjelaskan detail bukti-bukti tersebut. Hasil sidang pun menyatakan Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap pengadu. DKPP menyebut terjadi hubungan badan secara paksa antara Hasyim dan pengadu. DKPP memutuskan menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU untuk Hasyim. Ya, saudara sekalian, ini nggak jelas ya. Pemberhentian sebagai Ketua KPU, tapi apakah sebagai anggota KPU juga diberhentikan? Ini menurut saya nggak masuk akal kalau tidak diberhentikan sebagai anggota juga. Nanti kita cek ya. Harusnya sebagai anggota juga, sebagai ketua dan sekaligus anggota ya. Jadi kita harus lihat apakah itu ya. Kalau cuma sekedar anggota saja, ketua saja, wah ini kebangetan ya. Walaupun akhirnya dia mundur tapi kebangetan menurut saya. Jadi saudara sekalian, aspek yang harus dilihat di Hasyim ini tidak hanya aspek yang tadi ya terkait dengan pengaduan soal perempuan, tapi aspek penyalahgunaan jabatan yang harus dilihat. Apakah yang bersangkutan menggunakan dana publik, jabatan publik, atau bagaimana? Karena kalau seandainya yang soal urusan ke Belanda jelas itu korupsi, ya kan? Karena dia menggunakan fasilitas negara dan kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saudara sekalian, coba bayangkan ya, pemilu dipimpin penyelenggaranya oleh Hasyim Asyari yang dulu orangnya ya baik-baik saja, dosen di Universitas Diponegoro, fakultas hukum, kok bisa ya kemudian berubah? Ya mungkin karena ketika menjadi ketua dan barangkali pesuruh istana begitu banyak pundi-pundi yang mengalir. Makanya tolong dicek berapa harta kekayaan yang dia dapatkan selama menjadi ketua KPU. Jangan hanya pasif misalnya. Sayang ya kita tidak punya KPKPN lagi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk membuktikan dari mana sumber keuangannya sehingga kok bisa buang-buang duit ya hampir 50 juta. Lebih bahkan 50 juta untuk anggota PPLN itu. Itu saja saudara sekalian. Nanti kita akan lihat dan masih penasaran apakah dia diberhentikan juga sebagai anggota KPU ya otomatis ataukah hanya jadi ketua KPU tetapi dia mengundurkan diri. We don't know exactly. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kita akan infokan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.